Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan kenikmatannya yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak tidak terhingga. Ya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam, kesehatan, kita bisa melanjutkan ibadah, mengkaji dan membahas kitab Al-Qawaidul Arba', pertemuan yang ke-8 ya. Sholawat dan salam juga semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pembahasan kita pada hari ini adalah ucapan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan al-qaidatul ula, ya, kaidah yang pertama dari 4 kaidah. Ya, jadi kitab kita adalah Qawaidul Arba', 4 kaidah, 4 pedoman di dalam tauhid dan syirik. Maka kita akan masuk kepada kaidah yang pertama. Al-qaidatul ula an ta'lama annal kuffara alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita ketahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, mukirruna bi annallaha ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Mereka itu mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah sang pencipta, al-mudabbir, yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Akan tetapi pengakuan mereka bahwa Allah itu pencipta, pengatur alam itu tidaklah cukup memasukkan mereka dalam agama Islam. Tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ya, sekedar pengakuan Allah itu pencipta dan pengatur. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa Allah itu pencipta dan pengatur adalah di dalam Al-Quran surat Yunus ayat ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul man yarzukukum minas sama'i wal ardi amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Ya, kul, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik, man yarzukukum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit hujan, wal ardi, dari bumi berupa tumbuhan tanaman-tanaman, amma yamliku sam'a wal absara, ataukah siapa yang menguasai pendengaran, penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapakah yang mampu mengeluarkan kehidupan dari kematian, dan yang mampu mengeluarkan mayyit minal hayyi, yang mengeluarkan kematian dari kehidupan, wa may yudabbirul amr, dan siapakah yang mengatur segala urusan, fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrik tadi pasti akan menjawab Allah. Semuanya itu adalah Allah yang bisa memberi rezeki, yang mengatur alam semesta itu Allah. Fakul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa kalau mengakui hal tersebut? Ya, ini bukti bahwa mereka mengakui Allah itu pencipta, pengatur alam semesta. Ya, yang pertama yang kita perlu ketahui adalah
arti qaidah ya, qaidatul ula. Tadi penulis mengatakan qaidah yang pertama. Apa arti kaidah atau qaidah? Ya, qaidah artinya adalah al-amru al-kulli alladzi yantabiqu alaihi juz'iyatun katsirah tufhamu ahkamuha minha. Ya, artinya kaidah itu adalah pedoman umum. Pedoman umum. Ya, kaidah adalah pedoman umum yang dengan penerapan kaidah tersebut kita akan mampu memahami hukum suatu permasalahan yang banyak, yang bercabang-cabang. Ya, ini arti kaidah. Jadi kaidah itu adalah pedoman umum yang perlu kita pegang, kita ketahui. Dengan kita memahami dan mengetahui kaidah ini, kita akan bisa memahami suatu perkara, suatu permasalahan dengan benar. Ya, seperti kaidah tentang kesyirikan, bahwa kesyirikan itu seperti ini, seperti itu. Ini pedoman kita. Ini bisa kita terapkan di mana saja. Kesyirikan di Arab dulu seperti itu, kita tahu. Kesyirikan di negara kita, di zaman kita juga kita mengetahui dengan memahami kaidah ini. Ya, kesyirikan zaman dulu, kesyirikan zaman sekarang, kesyirikan di mana saja, kapan saja, kita akan paham, kita akan tahu dengan memahami kaidah. Ya, kaidah tadi pedoman umum. Yang dengan pedoman ini kita bisa memahami hukum suatu permasalahan dengan baik dan benar. Ya, ini disampaikan oleh Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifat. Kemudian dalam kaidah yang pertama tadi, penulis menjelaskan kepada kita bahwa ternyata orang musyrik zaman dulu itu mengakui tauhid rububiyah. Ya, apa tauhid rububiyah? Yaitu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta alam semesta, bahwa Allah itu pengatur alam semesta, dan juga Allah itu yang pemberi rezeki kepada mereka. Jadi jangan dibayangkan bahwa orang musyrik itu mengimani, mempercayai patung-patung itu yang menciptakan bumi dan langit. Tidak. Patung itu yang memberi rezeki kepada mereka, tidak sama sekali. Tetapi orang musyrik itu yakin dan percaya bahwa Allah itu yang mencipta, Allah itu yang memberi rezeki, Allah itu yang mengatur alam semesta. Akan tetapi semua keyakinan tadi, keimanan tadi ternyata tidak memasukkan mereka dalam Islam yang benar. Dan mereka tetap diancam oleh Allah dengan neraka kekal selama-lamanya, orang musyrik. Ya, ini berarti kita harus pahami. Jangan sampai kita terjatuh dalam kesalahan yang sama, dan juga masyarakat kita, keluarga kita, jangan sampai terjatuh dalam kesalahan yang sama. Maka kesalahan mereka itu dalam tauhid uluhiyah. Dalam rububiyah, artinya keyakinan bahwa Allah itu pencipta, mereka benar. Tapi kenapa mereka tidak dimasukkan dalam golongan orang muslim? Kenapa mereka tetap terancam di dalam api neraka? Kesalahannya apa? Kesalahannya adalah dalam tauhid uluhiyah. Yaitu apa? Mereka berdoa kepada selain Allah. Mereka yakin Allah itu pemberi rezeki, Allah itu pengatur. Tapi saat mereka berdoa, mereka meminta kepada Allah, tapi juga terkadang meminta kepada selain Allah, kepada Lata wal Uzza, kepada patung-patung, kepada berhala-berhala. Seperti kesalahannya seperti itu. Kemudian juga kesalahannya mereka terkadang menyembelih binatang untuk selain Allah, ya, agar selamat daerah mereka, selamat rumah mereka, mereka menyembelih binatang, ya, dengan nama Lata, nama Uzza, nama-nama berhala mereka saat menyembelih binatang. Walaupun mereka yakin pemberi rezeki itu Allah, tapi saat beribadah mereka tidak mengikhlaskan kepada Allah saja, tetapi berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah. Ini letak kesalahannya. Ya, tauhid rububiyah itu seharusnya menuntut tauhid uluhiyah. Ya, jadi tauhid rububiyah, pengakuan
dan keyakinan bahwa Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta itu yastalzim, seharusnya menuntut, mengharuskan seseorang itu bertauhid uluhiyah, menyembah hanya kepada Allah ya, seharusnya. Kalau seseorang itu yakin yang memberi rezeki itu Allah, seharusnya dia berdoa meminta rezeki hanya kepada Allah. Seharusnya kan seperti itu. Seharusnya. Ya, tetapi memang kenyataannya itu tidak seperti itu. Kenyataannya ada seseorang yang bertauhid rububiyah tetapi tidak bertauhid uluhiyah. Ini kenyataan dan terjadi pada zaman dahulu orang-orang musyrik seperti itu. Mereka meyakini bahwa Allah itu pemberi rezeki, tetapi mereka saat berdoa tidak mengikhlaskan kepada Allah, tapi berdoa kepada selain Allah. Ya, jadi antara tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu adalah sesuatu yang terpisah, yang berbeda sendiri. Tauhid rububiyah sendiri, tauhid uluhiyah sendiri. Seseorang yang bertauhid rububiyah itu belum tentu dia bertauhid uluhiyah karena terpisah. Ya, jika di dalam hati seseorang itu ada tauhid rububiyah, seharusnya menuntut tauhid uluhiyah seharusnya. Tetapi terkadang tuntutan itu terjadi, terkadang tidak. Ya. Jadi belum tentu seseorang itu bertauhid rububiyah itu mempunyai tauhid uluhiyah, belum tentu. Ya, kemudian tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Bahwa uluhiyah itu suatu lingkaran besar, sedangkan rububiyah itu lingkaran kecil di dalamnya. Maksudnya, seseorang yang bertauhid uluhiyah itu pasti dia bertauhid rububiyah, pasti. Ya, seseorang yang bertauhid uluhiyah, dia menyembah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, pasti dalam hatinya terkandung keyakinan bahwa Allah itu pencipta, terkandung keyakinan bahwa Allah itu hanya pemberi rezeki, pasti. Ya, jadi perbedaannya tadi, kalau seseorang itu bertauhid rububiyah, belum tentu dia bertauhid uluhiyah. Tetapi kalau seseorang itu bertauhid uluhiyah, pasti dia bertauhid rububiyah. Ya, karena gambarannya seperti tadi. Karena tauhid rububiyah itu jika ada dalam hati seseorang, belum tentu bertauhid uluhiyah. Tapi kalau tauhid uluhiyah itu sudah ada dalam hati, pasti rububiyahnya juga benar. Maka mari kita perhatikan, mari kita renungkan kondisi umat Islam pada zaman ini, kondisi umat Islam di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Ya, jadi masih banyak kondisi umat Islam itu seperti orang musyrik zaman dulu. Mereka beriman kepada Allah, KTP-nya Islam, mereka sholat, berpuasa, tetapi saat ibadah berdoa kepada Allah, tapi kadang-kadang juga kepada selain Allah. Saat menyembelih binatang selamatan misalnya, ya agar sawahnya panennya bagus atau desa kampungnya itu tidak ada bala bencana, terkadang mereka menyembelih binatang untuk selain Allah. Ini terjadi sama kondisinya dengan orang musyrik zaman dulu. Ya, maka harus kita perhatikan. Ini bahaya, dosa yang sangat berbahaya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga dalam keadaan musyrik. Ini kondisi umat Islam saat ini. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi di sisi lain mereka juga berbuat kesyirikan. Dan telah kita pelajari, tidak bermanfaat keimanan mereka, tidak bermanfaat ibadah mereka kalau masih tercampuri dosa kesyirikan. Ya, maka saudara-saudaraku, kita setelah memahami hal ini, kita harus semangat berdakwah tauhid, berdakwah akidah, kita perbaiki masyarakat kita, keluarga kita, karena ancaman tauhid ini sangat berbahaya. Jangan sampai mereka terjatuh
di dalam neraka kekal selama-lamanya di sana. Ya, perlu kita dakwahkan, perlu kita nasihati, kita perbaiki masyarakat kita, kampung kita, ya, orang-orang di sekitar kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.